Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohani dari Biologi A semester 4. Saya pemateri keempat, yaitu mengenai sistem pernapasan pada amfibi. Sistem pernapasan pada amfibi misalnya katak berupa paru-paru, kulit, dan insang. Pada stadium larva yaitu berudu, hewan ini bernapas dengan insang luar. Insang luar berupa 3 pasang lipatan-lipatan kulit yang banyak mengandung pembuluh-pembuluh kapiler darah. Selanjutnya ada sistem urogenital pada amfibi. Di sini ada gambarnya sudah tertera di PPT, yaitu siklus hidupnya itu berada di perairan. Tetapi pada salamander purba kebanyakan metamorf itu memiliki larva di air, dan salamander itu dewasa hidup di balik bebatuan yang lembab atau tempat yang basah. Nah, telur salamander ini paling banyak dibuahi secara internal. Salamander betani juga atau bertelur di serabut atau tumbuhan air. Nah, telur salamander menetas menjadi larva air yang memiliki insang dan ekor seperti finish. Ada sistem saraf pada amfibi. Nah, 3 bagian mendasar dari otak yaitu otak depan atau telencephalon yang berkaitan dengan indera penciuman, otak tengah atau mesencephalon yang berkaitan dengan penglihatan, dan hindbrain atau rhombencephalon. Sistem saraf amfibi pada dasarnya sama seperti pada ikan. Nah, pusat kegiatan otak berada pada bagian dorsal otak tengah, di mana sel-sel saraf atau lapisan abu-abu itu terkonsentrasi di dalam tektum. Di sini juga ada sistem endokrin pada amfibi. Sistem endokrin pada amfibian ini mirip pada vertebrata tingkat tinggi. Nah, misalnya itu katak memiliki kelenjar endokrin yang menghasilkan sekresi intern yang disebut dengan hormon. Nah, fungsinya itu mengatur atau mengontrol tugas-tugas tubuh, merangsang baik yang bersifat mengaktifkan atau mengerem pertumbuhan, mengaktifkan bermacam-macam jaringan berpengaruh terhadap tingkah laku makhluk hidup. Serta pada sistem endokrin amfibi ini, kelenjar tiroid atau gondok yang terdapat di belakang tulang rawan hyoid menghasilkan hormon tiroid yang mengatur metabolisme secara umum. Di samping itu juga dipercaya sangat penting dalam mempengaruhi periode pelepasan lapisan luar kulit. Kelenjar ini juga menjadi besar pada berudu sebelum metamorfose menjadi katak. Jika kelenjar itu diambil, maka berudu tidak akan menjadi katak. Kelenjar tiroid atau gondok yang terdapat di belakang tulang rawan hyoid menghasilkan hormon tiroid yang mengatur metabolisme secara umum. Di samping itu, dipercaya itu sangat penting dalam mempengaruhi periode pelepasan lapisan luar kulit. Kelenjar ini menjadi besar pada berudu sebelum metamorfose menjadi katak. Jika kelenjar itu diambil, maka berudu tidak akan menjadi katak. Nah, selanjutnya ada peranan amfibi yang menguntungkan dan merugikan. Di sini ada peran amfibi menguntungkan, yaitu kulit katak ini dapat disamak untuk dibuat jaket dan barang kerajinan. Terus berfungsi sebagai pemberantas nyamuk dan mengendali serangan hama pada pertanian. Bufo melanotictus dapat digunakan dalam tes kehamilan karena menghasilkan hormon perang gonad yang efeknya itu sama dengan hormon perangsang gonad dalam urin wanita hamil. Terus dapat digunakan sebagai racun untuk anak panah seperti suku Indian. Selanjutnya ada racun bufotalin dan bufotenin yang dihasil oleh Bufo marinus dapat dimanfaatkan sebagai penguat denyut jantung dan juga sebagai hewan percobaan di laboratorium. Dapat dijadikan sebagai pemeliharaan dengan estetik yang tinggi, sebagai indikator dari keadaan lingkungan, berperan penting dalam ekosistem karena sebagai pemain tengah di berbagai rantai dan jaringan makanan, serta digunakan untuk mempelajari embrio karena telur tidak memiliki cangkang sehingga mudah untuk menyaksikan perkembangannya.
Yang terakhir itu ada telur amfibi yang besar, dapat membantu proses pembuatan salinan identik dari organisme induk atau cloning. Selanjutnya ada peran merugikan, yaitu pada amfibi, air seni amfibi ini dapat membuat mata menjadi buta. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.